Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Herudin, NIM 1914300009, jurusan Asuransi Syariah, kelas A semester 5. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis mata kuliah aktuaria. Adalah asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas resiko kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Undang-undang tentang perasuransian adalah yang pertama pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yaitu objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, dan tanggung jawab hukum. Itu undang-undang yang menjelaskan pasal 1 ayat 25 untuk Undang-Undang 40 tahun 2014. Yang kedua, asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh anggota masyarakat. Jenis-jenis asuransi sosial yang berada di Indonesia. Yang pertama, asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung jawab untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli pada kehidupan orang lain. Sebagai ilustrasinya, misalkan seseorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian sang istri. Orang tua juga dapat mengasuransikan diri terhadap kematian sang anak. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini adalah asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggungkan oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Ya, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Jenis asuransi satu ini sempat menjadi booming ketika terjadi kerusuhan Mei 1998. Karena peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap kepemilikan proteksi untuk kendaraan pribadi meningkat secara drastis. 4 adalah asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah dan properti pribadi lainnya. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang milik pribadi tertanggung. Pendidikan. Asuransi ini terkenal lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Pendidikan. Asuransi ini terkenal lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Dan yang lainnya adalah
asuransi bisnis, asuransi umum, asuransi kredit, asuransi kelautan, asuransi perjalanan, dan masih banyak yang lainnya. Asuransi yang ketiga adalah perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Jadi yang paling utama membedakan adalah dari konsep pengelolaannya atau transaksi, yaitu asuransi syariah sharing risk, sedangkan asuransi konvensional non sharing risk atau transfer resiko. Yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.